Kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala kemudahan yang ada, dan juga kita wajib bersabar dengan yang ada, sebab kita wajib menyikapi semua yang ada dengan syukur dan kesabaran yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu, para ulama terdahulu selalu belajar, baik belajar dengan mengamati alam semesta ini dengan pengalaman dan tajribah mereka, dan juga belajar yang membaca Al-Quran dan Sunnah dan pernyataan para ulama-ulama terdahulu, sehingga mereka ini menggabungkan antara teori ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan meneliti dan mencoba dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan menghafal dan membaca, sehingga berkumpul pada mereka kedewasaan dan ketepatan dalam berfatwa. Sebab bukan hanya hafal ilmu, namun juga bisa merasakan dan mencobanya dalam kehidupan. Ini kelebihan mereka, sehingga skill mereka, pengetahuan mereka itu menambah iman dan menambah amal mereka semakin baik. Dapatkan bahwasanya para ulama terdahulu menggabungkan antara yang didengarkan, yang dibaca, yang dilihat, dirasakan dengan iman kepada yang gaib yang tidak bisa diinderakan. Ada yang ngaji? Ngaji. Yang di atas ada siapa? Ada seorang ngaji. Apa jin ngaji? Hah? Apa saya dengar? Karena itulah mereka jadi orang-orang yang penuh berkah. Karena bukan hanya pengetahuan didapatkan, namun juga keyakinan yang kokoh menyertai. Terus kalian, alhamdulillah kita masuk ke pembahasan pembagian akhir ya. Setelah menyampaikan yang pertama adalah tauhid wa huwal baqi ala khilqatihi yarfa'ul hadatha wa yuzilul khabatha. Dia adalah tauhid yang ia tetap pada keadaannya, artinya baqi ala khilqatihi, masih tetap sesuai dengan asal penciptaannya. Air laut itu warnanya butek kemerah, amisnya, asin, mata air itu bening banget. Dan di sungai kayak Musi misalnya, itu warnanya coklat. Itu semuanya suci. Yang dia yarfa'ul hadatha wa yuzilul khabatha. Dia itu menghilangkan atau mengangkat hadas dan menghilangkan khabath.
Nah, tahur kata beliau ada 4 jenis. 4 apa? Jenis. Ya. Setelah kita yakini kemarin bahwa rajih adalah dua saja, tahur dan najis, maka kita lihat bagaimana dalam beliau tentang tahur. Yang pertama kata beliau, wa huwa arba'atu aqsam. Ada 4 bagian. Yang pertama kata beliau, ma'un yahrum isti'maluhu, air yang diharamkan menggunakannya, wala yarfa'ul hadatsa, dan tidak mengangkat hadas, wa yuzilul khabatha, dan tidak menghilangkan najis, wa huwa ma laysa mubah, dan dia adalah yang tidak mubah. Para ulama menyampaikan contohnya adalah al-ma'ul maqsud, air yang di hasil rampasan, air hasil rampasan. Misalnya ada mata air punyanya si fulan, namanya punya Muhammad, oleh Joko direbut, ya. Sehingga dikuasai oleh Joko dengan paksa. Apa namanya? Mata airnya maksud. Nah, dari gosok. Nah. Kalau sandal antum di masjid hilang, apa namanya? Salah, bukan gosok, sariqah. Kenapa? Karena diambil tanpa diketahui oleh pemiliknya. Maka akhdul malbir khufyatan, mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, namanya sariqah, mencuri. Tapi kalau mengambil dengan paksa, namanya lah gosok. Nah, air ini hukumnya haram, tidak mubah. Tapi airnya apa? Tahur. Kenapa tahur? Karena mata air. Tahur. Tetapi tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Kenapa? Karena dia bukan air yang halal, air yang haram. Ini pendapat mazhab Hanabilah. Mereka menganggap bahwa al-ma'dum syar'an kal ma'dum hissan, yang tidak dianggap, tidak ada dalam syariat, maka tidak ada artinya bentuknya ataupun hisnya. Jadi karena air maksud itu adalah air yang haram, dan air yang haram itu kayak nggak ada airnya, maka fungsinya pun hilang. Tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan khabath. Kalau sengaja mengambilnya ini, maka kena namanya makhul maksud. Sehingga harus halal. Kalau haram maka tidak berfungsi menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Paham ya? Ini makna kalimat bahwasanya air yang diharamkan menggunakannya
karena bukan halal, dia haram. Tidak mengangkat hadas, nggak menghilangkan hadas. Demikian juga kalau kita pada mazhab Hanabilah, berkenaan dengan tanah maksud, ayabul maksud, tanah yang dihasilkan oleh rampasan tadi, pun sama hukumnya, tidak sah sholat di sana. Karena al-ma'dumu syar'an kal-ma'dumi hissan. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa air yang maksud itu masih mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika merintah kita berthaharah, menyampaikan dengan mutlak tanpa ada keterangan airnya harus mubah. Ya benar Pak, airnya apa? Tahur. Karena berbeda antara menghilangkan hadas dan najis dengan perbuatan haram merampas harta orang lain. Maka dalam pendapat jumhur dikatakan ada namanya jihal mufakkah. Jihal al-mufakkah. Jihadnya beda. Ya. Memang maksudnya merampasnya itu haram, namun airnya tetap suci, mensucikan. Nah, kalau dia masih tahur, maka dia masih bisa menghilangkan hadas dan najis. Memang pelakunya berdosa dengan merampas tersebut. Sehingga pencurian, perampasan itu tidak mempengaruhi fungsi daripada air tersebut. Berdosa, namun apa? Fungsinya tidak hilang dengan sebab dosa tersebut. Karena dia mufakkah, dia mufakkah, tidak sama, tidak satu. Lain kalau orang mencuri barang, mencuri barang mobil, bisa dipakai sama orang tersebut, boleh nggak? Pakai pencurian orang, boleh nggak? Karena dia satu arah. Tapi kalau enggak, misalnya orang yang sholat di tanah hasil rampasan yang batil, maka sholat sendiri penggunaan tanah sendiri. Sehingga ada dua hal yang berbeda antara fungsi air dengan apa? Dengan hukum air itu, karena airnya apa? Hasil cucian, hasil rampasan. Sehingga yang wajib kalau jumhur dan mengatakan bahwa tidak ada air yang tahur yang tidak mengangkat hadas dan menghilangkan apa? Yang pertama, catat itu. Yang kedua kata beliau, wa ma'un yarfa'u hadatsal unsa la rajuli al-balighi wal unsa. Air yang mengangkat hadas wanita tidak pada laki-laki yang baligh dan unsa yang enggak jelas apa perempuan atau laki. Dua unsa ini adalah bab khusus, bukan laki-laki transgender, bukan. Unsa itu bukan bencong,
Bencong laki-laki pura-pura apa? Perempuan. Namanya apa? Mukhannath ya. Khannath sini adalah orang yang gak jelas apa lagi ada perempuan. Kenapa? Karena mungkin ada perkelainan dalam kelamin. Maka dilihat mana lebih dekat. Apakah sifatnya ke perempuan atau ke laki? Dulu ada pemain voli di Indonesia itu yang dia didiskualifikasi. Kenapa? Karena dia itu dihukumi laki-laki. Padahal semuanya lah kayaknya perempuan. Benar-benar kunta ini. Kata beliau di sini bahwasanya ada yang dia itu bisa tahur tapi hanya mengangkat hadas sebagian, yaitu wanita saja, tidak laki-laki balik dan unta. Ini dimasukkan dalam madzhab Hanabilah sebagai bagian daripada at-tahur. Jadi dia tahurnya untuk perempuan saja, laki-laki tidak bisa menggunakannya sebagai alat bersuci dari hadas. Apa dhawabitnya? Apa ketentuannya? Semua ya yang digunakan oleh wanita untuk sempurna taharah yang tidak mandi dari hadas, dan dia gunakannya sendirian. Ma khalat bihi mar'ah al-mukallafah. Ma khalat bihil mar'atu al-mukallafatu bitaharatin kamilatin an hadatsin. Artinya khalat infaradan. Kalau orang mandi, perempuan mandi bersendirian, mandi sendiri di kamar mandi, dari hadas, maka air itu tidak bisa digunakan untuk mandi hadasnya laki-laki. Kalau bareng-bareng boleh nggak? Boleh. Sebagian fuqaha Hanabilah mengatakan ada kait yang kedua, yaitu di bawah 20, sebagaimana disampaikan oleh dalam kitab Zadul Mustaqni. Airnya sedikit, tidak sampai 20. Sehingga air yang digunakan wanita tadi tidak bisa menjadi air tahur untuk laki-laki. Untuk wanita itu bisa mengangkat hadas, namun untuk laki-laki ini termasuk mufradatnya mazhab Hanabilah. Apa makna mufradat? Maknanya adalah pendapat Hanabilah yang muktamad dalam mazhab menyisihi pendapat mazhab lainnya. Mengambil hadis saya kata Imam Hajar dalam kitab Bulughul Maram 8 kalau tidak salah, bahwa Nabi itu naha ayat tawdha ar-rajul bi fadl tahur mar'ah. Nabi melarang laki-laki berwudu dari sisa
air bersucinya wanita. Dan dalam hadisnya Humaid Al-Himyari dari seorang yang menjadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah SAW ayat tasdal mar'atu bi fadlil rajuli aw yaqtasdal rajuli yarjulu bi fadlil mar'ati. Ada hadis dari Humaid Al-Himyari riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan hadisnya hasan. Ya. Nabi melarang seorang wanita mandi dengan bekas air mandinya seorang laki-laki, atau laki-laki mandi dari sisa bekas mandinya wanita. Kita lihat ya, dalam hadis Hakam bin Amr hanya ada larangan laki-laki mandi bekas mandinya wanita. Namun dalam hadisnya Humaid Al-Himyari ya, didapatkan bahwasanya ada larangan dua-duanya. Perempuan tidak boleh mandi ya, dari bekas mandi laki-laki dan juga sebaliknya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok dibedakan laki-laki nggak boleh, perempuan boleh? Ini termasuk dalil yang melemahkan pendapat mazhab Hanabilah. Sedangkan jumhur ulama berpendapat boleh. Mengambil dari hadis Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu bi fardil Maimunah. Bahwa Nabi itu dulu pernah mandi dengan sisa mandinya Maimunah. Ibnu Abbas adalah ponakan Maimunah, karena kakaknya Maimunah adalah istrinya Abbas, bapak ibunya Ibnu Abbas. Bahkan dalam hadis Ahmad bin Hanbal dan juga Ibnu Majah, hadis Muslim, disampaikan bahwa Maimunah mengatakan bahwa Rasul berwudu dengan bekas mandinya dari janabah. Ini yang menguatkan pendapat jumhur ulama, mengatakan bahwa tidak ada masalah bila kita mandi menggunakan bekas air mandi. Sekarang antum tidak merasakan, antum ada keran, ada shower ya, itu nggak ada. Sehingga kalau menggunakan bejana, maka wanita akan memakai bejana itu untuk mandi, dan ada sisa airnya, airnya. Nah, apa hukumnya itu? Boleh laki-laki untuk mandinya? Misal istri antum, seorang istri mandi, kamar mandi, ya, kemudian ada airnya, sisa airnya itu boleh nggak dipakai sama suaminya untuk mandi? Kata siapa? Kata jumhur ulama. Kata Hanabilah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dalam arti tidak mengangkat hadas. Artinya kalau antum itu mandi janabah dari bekas mandinya istri antum, maka antum tetap tidak sah mandi janabah. Itu maksudnya. Nah, sedangkan jumhur mengatakan bebas. Yang ketiga, wa ma'un yukrahu isti'maluhu ma'adamil ihtiyaji ilaihi.
Air yang dimakruhkan, air tahur ya, semuanya air tahur semua, bukan air najis, air tahur semua. Yang dimakruhkan menggunakannya disertai tidak butuh kepadanya. Artinya kalau nggak butuh hukumnya makruh, kalau butuh hukumnya nggak makruh. Jadi dia adalah air tahur yang makruh digunakan, namun jika dibutuhkan diperbolehkan. Hilangnya kemakruhan bila ada kebutuhan. Wa dan dia adalah ma'u bi'rin bi maqbarah, air sumur yang ada di kuburan. Sumur di tengah pekuburan, kanan kirinya kuburan. Ada nggak ini? Ada ya. Sekarang banyak yang sudah pakai sumur bor, jadi nggak pakai timba. Apa alasannya Pak Makruh? Karena dikhawatirkan akan terpengaruh oleh bekas. Jadi bekas jenazah namanya. Bekas tubuhnya mayit atau najis yang ada di kuburan tersebut. Kenapa? Karena tercampur najis yang ada di dalam kuburan tersebut. Ini belum. Karena yang pertama, tubuhnya manusia itu tahirun maitan wahayun. Mukmin la yanjus, inna yanjus, hayyan wa maitan. Sehingga jenazah itu enggak najis. Kalau dia najis, maka kalau dia kemudian hilang bersama waktu, jadi apa? Jadi apa? Garam ya? Betul. Mayit itu bila dikubur, hilang nggak badannya? Jadi apa? Jadi kristal yang utuh hanya belang ekor saja. Campur dengan debu, dengan tanah, nggak kelihatan sama. Nggak bisa silahkan. Nah, antum ada bangkai atau ada yang mayit yang bahaya. Kalau mayit simpan lagi sampai hilang jadi apa? Bahaya. Baunya nggak keluar. Bangkai itu bila antum lihat setelah habis tubuh mereka, jadi apa? Jadi kristal. Nanti tumbuh apa? Pohon rafflesia. Apa namanya? Pohon bangkai. Baik. Ya enggak. Kita katakan bahwasanya yang namanya jenazah muslim itu adalah suci. Maka kalaupun dia harus keluar, ya, jadi garam atau jadi benda apa saja, kena air, masuk ke sumur, ngaruh nggak? Tidak. Sehingga banyak para ulama yang mengatakan bahwa ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Wa huwa ma'un bi maqbaratin wa ma'un istadda haquhu aw barduhu, air yang panas atau sangat dingin. Istadda haquhu yang panas tinggi atau sangat dingin sekali.
Alasan mereka karena akan mengganggu, menyakiti lah yang menggunakannya. Awsukhina binajasatin, atau dipanaskan dengan najis. Artinya menggunakan bahan najis. Mungkin ya sekarang mereka biogas begini. Tinggal kita lihat apakah biogas sudah bukan lagi najis karena perubahan bentuknya sudah istihlal. Anggaplah ada yang membakar dengan kotoran keledai yang kering-kering. Yang dibakar maka itu akhirnya apa? Untuk memanaskan air. Kata mereka hukumnya makruh. Tapi kalau ada yang lain lagi, ya, boleh. Misalnya kita punya air panas. Antum mau sholat, waktunya mepet dan tidak dengan air lain. Apakah antum menggunakannya atau enggak? Jawabannya menggunakannya, karena ada hajat di sana. Tapi subhanallah, di sini tidak ada dalil yang jelas tentang hal ini. Bahkan kalau lihat hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa' bihi ad-darajat." Maka akan menunjukkan sesuatu yang Allah akan menghapus dosa dengannya dan mengangkat derajat dengan amalan ini. Qalu bala ya Rasul. Kata mengatakan, iya ya Rasul. Qala, dia mengatakan isbabul wudu alal makari. Menyempurnakan dalam hal-hal yang tidak enak. Kalau air yang dingin banget atau panas, selama tidak sampai melukai tubuh kita dengan luka bakar. Wa kasratul khata' ila al-masjid. Memperbanyak jalan ke masjid. Wa intidhar salati ba'da salat. Intidhar menunggu salat setelah salat. Fadzalikum riba. Itulah riba. Jika antum duduk dalam keadaan dingin airnya, ada masyaqqah, ada apa? Susah, malah berpahala besar. Banyak langkah ke masjid. Masya Allah, antum langkah itu setiap hari 5 kali berangkat ke masjid. Dan antum juga ini harus sholat ba'da sholat. Sholat maghrib, antum nunggu sholat isya dengan apa? Tahfidz di halaqatul Quran. Fadzal kalim riba. Sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya antum ini subhanallah, sebetulnya banyak amal soleh yang antum miliki di pondok pesantren ini. Jadi kalau nakal itu heran saya. Mestinya semakin banyak pahala kan, semakin baik orang. Semakin banyak amal soleh, semakin baik orangnya. Kok bisa? Nah, ada yang macam-macam. Jangan-jangan tadi tidak ikhlas dalam mengamalkan itu semua, sehingga nggak makbul. Kalau nggak makbul, tidak mempengaruhi kebersihan hati yang menentukan kebaikan akhlak kita semua. Demikianlah ya. Berarti ini tidak wajib. Bahkan Imam Nasai punya bab irtisal bisalji wal barad. Apa dalilnya? Hadis ya, ayat jangan antum baca doa antum ketika istiftah. Ya.
Waqsilni bil ma'i minal khataya bil ma'i wal thalji wal barad. Dan ini juga mensifatkannya para sahabat yaitu Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan juga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Awsukhina bi maqsub, atau dipanaskan dengan barang-barang yang hasil rampasan, kompornya ngerampas orang. Mungkin terjadi kalau ya ada yang merasa hebat, ya, maksa sama kawannya. Saya pakai, nggak boleh. Saya pakai awas, kalau nggak boleh saya ancam dengan ancaman. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena yang berhak ngancam sebetulnya adalah yang punya kompetensi untuk mengancam. Pemerintah, orang tua antum, guru antum itu punya kompetensi untuk mengancam. Karena pada asalnya tidak boleh mengancam kaum muslim, tidak boleh. Membuat sedihnya juga boleh. Mengancam. Kemudian ada pendapat kedua dalam mazhab Ahmad bin Hanbal tentang air yang dibakar dipanaskan dengan barang maksud. Ya, riwayat dari beliau mengatakan bahwa itu tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena ada itu tentang makruh itu. Dan karaoke itu adalah hukum syar'i. Butuh dalil yang menjelaskannya. Awistu bila fi taharatin lam tajid, atau digunakan pada taharah yang tidak diwajibkan. Namanya apa? Air mustakmal. Air mustakmal pada taharah yang tidak wajib. Seperti apa? Wudu untuk baca Quran. Kalau mandi Jumat hukumnya apa? Ada khilaf ya. Ada apa? Khilaf. Tapi kalau baca Quran menggunakan wudu hukumnya apa? Sunnah sepakat. Maka kalau digunakan bekas, ya, air yang bekas digunakan untuk taharah yang tidak wajib, maka hukumnya itu makruh. Banyak kita katakan bahwa yang namanya karohah makruh itu hukum syar'i, harus ada dalil yang menjelaskannya. Kemudian au fi ghuslin kafir, atau ghusli kafir, mandinya orang kafir. Ya, orang kafir mandi, ya enggak, maka sisa mandinya itu adalah makruh digunakan oleh muslim. Kenapa? Karena kafir itu tidak punya niat ibadah. Kalau punya ibadah, enggak terima Allah ibadahnya. Kata apa? Sebabnya karena orang kafir juga najis. Kenapa? Karena najis. Sedangkan firman ini nama musyrikun najasun, itu najis maknanya.
Bukan apa? Bukan najis hissiyah atau dzatiyah. Juga nggak pakai dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah. Ada ta'lilnya, ada alasannya. Namun ini hukum syar'i berhubungan dengan apa? Dengan dalil syar'i. Tidak boleh mengatakan hukumnya makruh, haram, wajib, sunnah tanpa dalil. Au taghayyara bimilhin ma'in, atau berubah dengan sebab garam cair. Bimilhin ma'in ini adalah garam yang asalnya itu air. Garam apa itu? Garam laut. Kalau garam gunung, apa asalnya? Ya garam, bukan dari air. Ada nggak garam laut? Ada ya. Garam gunung ada. Kata orang garam di lautan, asam di gunung. Ketemu di mana? Di Priok. Ternyata ada garam gunung. Ya, mahal harganya garam Himalaya. Terkenal ya, garam Himalaya katanya digunakan untuk diet. Katanya. Saya pernah beli warnanya pink-pink gitu dan dicicipi emang asin kayak garam. Garam gunung. Ini apa? Bimilhin ma'in, dengan garam yang asal dari air. Ulama dulu subhanallah ya, paham ini semua. Mereka ini orang yang faqih, ya, orang yang ahli agama tapi memahami banyak hal yang kadang-kadang tidak langsung bersinggungan dengan agama. Dan juga mereka ini melihat, mendengar, mencoba, sehingga tahu ada garam yang asalnya apa? Dari air. Ada garam yang bukan dari air. Antum pahami Pak? Hanya garam laut aja. Bukan bagaimana mereka ini betul-betul memandang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aw bima la yumajizuhu, berubahnya sifat air, baunya, rasanya atau warnanya dengan sesuatu yang tidak mencampurinya. Kataghayyurihi bil'udil qamari, seperti berubahnya air dengan sebab adanya kayu qamari, kayu dari daerah Qamar di daerah India. Kita nggak tahu ya. Tapi ada sebuah kayu yang jadi pakai jaga haru, kita nggak tahu. Dia mempengaruhi baunya air tersebut. Saya nggak pernah ngomong kayu gaharu, karena ulama yang mensyarah mata bahwa dia adalah syajarah, ya, sibul khot, ya, atau dia adalah kayu dari negara Qamar. Apakah terang di Qamar atau gimana saya nggak tahu. Itu adalah dari Qamar, daerah di India sana. Nah, jadi kita bahkan banyak istilah-istilah apa namanya tumbuhan kayu yang itu ada zamannya penulis. Dan kita hanya tahu dari para ulama yang membahas buku tersebut. Itu adalah al-ud al-qamari.
Wa qita'il kafur. Potongan apa? Kafur. Kafur yang juga artinya jadi pohonan, tumbuhan yang dulu dipakai untuk fungsinya kafur barus. Sekarang kan kafur itu kafur barus ya, yang dipakai untuk main itu dari bahan kimia. Dulu jadi pepohonan, tumbuh-tumbuhan, jadi kayu. Maka teman-teman bahwa dia termasuk kepada wangian tip yang halus, kata para ulama, yang bila diletakkan ke air dia nggak akan berubah, dia tetap, tapi mempengaruhi apa? Air tersebut. Kayu komari ini, itu kalau direndam dengan apa? Dengan air, mempengaruhi airnya. Kalau di kita ada namanya kayu secang, tahu ya? Yang kalau kena air berubah warna air, jadi apa? Jadi merah. Yang nggak tahu secang beli wedang ya, wedang apa? Cari yang kalau dicelupkan merubah warna merah. Jadi kita perlu tahu ya. Jadi kalau orang ngaji fikih harus tahu semua itu, karena itu kadang menyangkut dalam pemahaman terhadap sebuah apa namanya hukum. Juga makruh katanya, yang sahih ya, tidak kadang kala dalil-dalil Nabi yang memakruhkannya. Sebagian yang mengatakan bahwa dia berubah dari tahur menjadi tahir, ghair mutahhir, karena berubah semuanya. Makanya wedang itu kalau sudah jadi bukan lagi air, tapi minuman. Jangan dipakai untuk wudhu. Kenapa? Karena dia sudah berubah bukan lagi air, benda cair. Kemudian waduhni, atau dia itu berubah karena ada apa? Ada duhun. Duhun itu wangian tapi bentuknya kayak balsem, kayak apa namanya? Paham ya? Krim ya? Krim ya? Krim ya? Krim. Artinya dia itu wangian tapi bentuknya krim, sehingga tidak bisa bercampur, membaur, melebur dengan air. Kalau teh nyampur ya, nyampur. Tapi bahannya enggak apa? Kopi juga sama, ya, tidak melebur, ya, karena sisa kopinya ada. Jadi air itu adalah yumajiz, tidak nyampur, jadi tidak apa? Tidak sampai melebur, tapi mempengaruhi rasa, bau atau warnanya. Kemudian kata beliau, wala yukrahu ma'u zamzam illa fi izalatin khabath. Tidak dimakruhkan menggunakan air zam-zam kecuali dalam menghilangkan khabath. Memang ada yang mau najis pakai zam-zam, hapusnya? Ada. Kalau lagi umroh, ya, kayak umroh lagi tawaf, ya, kayaknya kenapa? Najis. Antum cari air gak ada kali zam-zam. Siapa kan? Dipakai zam-zam untuk bersihkan. Artinya
dimakruhkan untuk izalatil khabath. Dan demikianlah mayoritas ulama salaf dan khalaf memakruhkan Zam-Zam untuk menghilangkan najis. Dan tidak dimakruhkan untuk wudu. Bahkan para sahabat dulu berwudu dengan apa? Dengan air Zam-Zam. Hari ini pakai mandi. Pakai apa? Mandi. Ambil pakai jerigen di dekat Masjid Nabawi, diurus pukul ya, ya, dibawa ke rumah pakai mandi. Katanya Pak untuk berobat. Ada badan bahwa ada orang yang kena sakit kanker, misalnya ada di mana-mana atau apakah benar mengatakan kena kanker stadium 4 dan dia minum Zam-Zam sama Zam-Zam sembuh gitu. Allah alam bisawab kebenaran beritanya. Demikian juga Usama bin Zaid pernah wuduan Zam-Zam, Ali juga wuduan Zam-Zam. Bahkan kata Ibnu walam yazal al-muslimuna 'ala al-wudu' minhu bila inkar. Dan terus kaum muslimin berwudu dengan apa? Zam-Zam tanpa ada mengingkari. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Memang ada khilaf ulama tentang menggunakan Zam-Zam untuk mandi khanfah. Jumhur mengatakan tidak masalah. Ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa dia makruh menggunakan Zam-Zam untuk mandi. Ya wajib boleh, boleh ya. Tapi sekarang Zam-Zam itu masya Allah dijual belikan. Ya, itu bisa beli Zam-Zam, jadi pakai apa? Untuk mandi. Kemudian beliau beralih kepada contoh-contoh yang tidak dimakruhkan. Wa ma'un la yukrah. Ini yang keempat. Air yang tidak dimakruhkan. Artinya tahur. Kama'il bahr, seperti air laut, wal abar, sumur-sumur, wal uyuni, mata-mata air, wal anhari, sungai-sungai. Untuk laut jelas ya. Wa tahur ma'hu al-hilu maitatuhu, dan dia baqin ala khilqati. Air sumur jelas. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang sumur wudu'. Tentang sungai juga sama. Ya. Demikian juga hammam dan hammam. Hammam ini adalah pemandian. Bukan hammam artinya khusyuk atau kanif. Antum mana saya mau ke hammam mana? Ke WC. Itu penggunaan orang sekarang. Dalam fikih namanya hammam itu tempat yang disiapkan untuk mandi dengan air panas. Biasanya mah kecil tadi dekat gunungnya. Ciater. Ada juga di Karanganyar juga ada. Nah, tempat yang siap untuk mandi air panas. Itu namanya apa? Hammam. Nah, jangan terjemahnya hammam WC, air WC. Bukan, berarti air panas yang memang disiapkan untuk mandi. Sekarang ada pemanas
bukan itu, tapi yang dari alam. Ya, pemandian air panas kayak di Batu Raden juga ada Purwokerto, dan banyak tempat yang lainnya. Karena asal dari hamim, hammam dari hamim yaitu apa? Api. Sekarang diganti dengan mandi sauna, uap atau panas. Apa gunanya? Untuk membersihkan tubuh sehingga daki-dakinya hilang semua. Karena keluar keringat yang banyak yang disiram dengan air mengurangi jumlah kotoran. Artinya kayaknya perlu ya, santri ini perlu dibawa ke minyak panas itu untuk mengurangi daki-daki yang ada di tubuh. Siap? Bayar gak? Gak mungkin. Semuanya minta gratis itu orang Indonesia. Disuruh tawaran, mau gak sekolah gratis? Gak mau, maunya makan gratis. Kasih makan gratis lah, minta sekolahnya gratis juga. Wal musakhan bisyamsi, yang dipanaskan dengan matahari. Indonesia susah ya, kalau bisa gampang. Saudara B itu kalau kita mandi air biasa di musim panas itu hangatnya melebihi mandi di air panas sekarang hanya di Batu Raden kalah sama panas. Matahari yang memanaskan air tersebut. Hukumnya kata madzhab Hanabilah tidak makruh. Namun dalam madzhab Syafi'iyah dan takrib dan yang lainnya ini makruh hukumnya katanya. Alasannya mereka ambil hadis yang dhaif, bahwasanya air yang dipasang matahari akan menyebabkan penyakit baros. Tahu baros ya? Belang. Jadi kulitnya ini nanti ada yang kasar. Ada sini kasar, ini kasar, nggak sama kayak kasarnya. Lama-lama terus akan apa? Menguasai tubuh antum, akhirnya itu putih aja. Dan putihnya itu kalau dipegang itu kasar. Namanya baros, tapi itu dhaif jiddan. Jadi rajih tidak makruh. Kemudian al-mutaghayyir bitulil muksi, yang berubah sifat-sifat airnya dengan sebab lama tidak digunakan. Ini tidak makruh. Kenapa? Karena ada yang makruhkan. Kenapa? Ada yang memakruhkannya. Awi birrihi min nahwi maitatin, atau bahwa baunya karena angin yang membawa bau bangkai ke arahnya. Airnya itu dekat dengan apa? Dekat bangkai, akhirnya apa? Kena angin, baunya bangkai itu wafir di air, dan airnya berubah jadi bau bangkai. Juga tidak masalah. Kenapa? Karena enggak bercampur dengan bangkai. Au bima yashqu sawdul ma'i anhu katuhlub wa waraqis syajar.
atau dengan sesuatu yang susah untuk menjaga air darinya. Katuhluk warakis saja. Artinya yang jatuh dalam air kita nggak bisa menjaganya. Kayak apa? Kayak daun pohon itu kalau jatuh ke bawah ke tanah, atau ke air kita akan menjaganya. Ya bisa. Ya bisa. Ya. Untuk tuhluk saya lupa ya. Makna tuhluk ini adalah sesuatu yang memang nggak ada di Indonesia. Ya. Yang sampai hari ini saya belum tahu ini maksudnya apa. Tuhluk. Ini adalah apa saja, misalnya yang tidak dicegah itu keran air akan ada bawa apa? Bawa besinya. Atau antum itu kayak di pam ya, itu kadang ada bawa apa? Kaporitnya. Yang itu tidak bisa dijaga, jadi itu semuanya. Atau dia itu ada ada rasa atau ada bau lumut misalnya. Atau warnanya apa? Warna apa? Kehijauan karena lumut. Berapanya warna air karena lumut dan lain sebagainya. Ini adalah kisah apa? Tuhur. Nah, kisah apa? Tuhur. Ini kan akan jelaslah bahwasanya ulama Hanabilah membagi air demikian banyaknya. Ada yang dia haram ya, menggunakannya tidak mengangkat hadas, tidak menghilangkan hadas dan khabath. Ada yang dia itu hanya untuk hadasnya wanita ya, laki-laki tidak masuk ke sana. Ada yang dia makruh penggunaannya, dan ada yang dia tidak makruh penggunaannya. Namun pada asalnya at-tahur itu adalah yang keempat, yang tidak makruh menggunakannya. Itu asalnya. Nah, diakhirkan karena dia yang paling banyak. Nah, dan diberikan yang haram dulu, baru yang dia itu tidak mengangkat hadas pada sebagian, baru yang makruh, dari yang berat kepada yang lebih ringan dan yang sudah biasa ada digunakan oleh masyarakat. Ini juga usul beliau dan juga kelebihan dari kitab ini memudah kita untuk menghafalnya, mudah untuk memahaminya karena memang pembahasannya urut dan runtut dan runtut. Demikianlah pada saat ini kita cukup sampai di sini. Saya mohon maaf, saya ada rapat jam 1:30. Wabillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.